warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai, kami dari Padepokan 143 KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hari ini kami akan memberikan tips bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar selama pandemi. Di sini sudah ada saya, Konita Ariadne, dan di sini ada Anggoro Wisnuaji, Ziko Utomo. Jadi di sini kami akan membagikan tips bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar selama pandemi. Di sini kita akan mendiskusikan bagaimana motivasi belajar selama pandemi ini. Yang pertama itu ada reward dan punishment. Lalu yang kedua ada bimbingan orang tua. Dan yang ketiga bagaimana memberikan suasana belajar yang baik. Dan yang keempat bagaimana membuat jadwal belajar yang pas untuk anak-anak. Oke, kita di sini dari Padepokan 143 akan berdiskusi mengenai bagaimana kita sharing atau diskusi mengenai bagaimana sih anak-anak di era pandemi sekarang yang notabene adalah sekolah atau belajar daring di rumah agar bisa tetap termotivasi dengan dukungan dari orang tua, atau mungkin bagaimana sih orang tua membantu anaknya untuk tetap bisa belajar dengan baik. Nah, untuk itu di sini saya, Mbak Konita sama Mas Anggoro akan mendiskusikan hal itu. Untuk yang pertama dari Mbak Konita sendiri nih, dari era pandemi ini khususnya buat anak-anak ya, kita kan udah tahu corona sudah berjalan cukup lama. Dari Mbak Konita sendiri, apa yang harus kita mulai untuk anak-anak agar bisa belajar lebih baik lagi, walaupun tidak bisa bertatap muka langsung di depan kelas atau mungkin bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu kan jadi batasan buat anak-anak sendiri nih. Nah, untuk Mbak Konita sendiri, apa yang menjadi hal atau sesuatu yang bisa membantu anak-anak biar tetap produktif dan tetap termotivasi buat belajar? Oke, terima kasih Mas Diko. Jadi menurut saya sendiri tuh pertama tuh bagaimana kita membuat suasana belajar itu menarik. Iya. Jadi kan setiap anak itu mempunyai kayak suasana belajar dia tuh kan beda-beda. Ada yang dengan dia suasana belajarnya hening atau diam, maksudnya yang nggak berisik. Ada suasana belajar yang ramai. Tapi kebanyakan kan kalau anak-anak yang SD, anak TK, anak SD itu kan lebih sistem belajarnya lebih kayak ramai. Misalnya kalau ramai itu misalkan kayak kita memberikan sistem pembelajaran permainan game seperti itu. Terus yang kedua tuh membuat jadwal belajar, karena anak-anak itu nggak semuanya, misalkan kita ada, misalnya Mas Diko punya adik 3. Nah, pasti dari ketiga adik Mas Diko ini mempunyai jam belajar yang berbeda. Misal ada yang, kalau saya dulu tuh sistem belajarnya setelah subuh atau setelah sholat tahajud seperti itu kan. Tapi itu kan untuk orang dewasa. Tapi kan kalau untuk anak kecil ini kan ada yang mau belajarnya di pagi hari, ada yang mau belajarnya di siang hari, dan ada yang mau belajarnya di malam hari. Mungkin adik Mas Diko ini, yang ketiga adik Mas Diko ini ada di salah satu jadwal pembelajaran tersebut. Jadi kita harus mengetahui dulu jadwal belajar yang asik menurut mereka, jadwal yang menurut mereka mudah menangkap suatu materi itu di jam berapa, itu kita harus tahu. Nah, lalu kita bikin jadwal belajar. Dan yang paling utama itu adalah bimbingan orang tua sih, karena kan anak kecil itu harus tetap dalam bimbingan orang tua. Lalu menurut saya tuh anak kecil tuh lebih suka dikasih reward. Makanya di sini ada yang namanya reward dan punishment. Dimana anak kecil ini ketika kita kasih reward, kita aja orang dewasa ketika kita mendapatkan reward kita sangat bahagia, sangat senang. Apalagi anak kecil gitu loh. Anak kecil tuh paling seneng kalau dikasih reward, dan paling sebel ketika dia dapatkan punishment. Jadi punishment itu kan sebuah hukuman, sedangkan reward itu kan sebuah hadiah. Seperti itu. Misalkan contohnya reward, menurut saya punishment itu juga bagus ketika anak kecil itu, misalnya adek kalau mau bermain game, adek harus mengerjakan tugas ini. Tapi kalau adek nggak selesai mengerjakan tugas ini, maka adek nggak boleh main game. Nah, itu berupa punishment. Tapi ketika sang anak kecil ini selesai mengerjakan tugasnya, mama, adek udah selesai nih mengerjakan tugas. Ya udah, berarti kita harus memberikan reward dengan memberikan dia bermain game, tapi harus dibatasi waktu. Oke, masuk. Untuk Mas Anggoro sendiri? Kalau yang saya tangkap mengenai penjelasan dari Mbak Konita tadi, kita bisa ambil 4 intinya. Yang pertama adalah mengenai suasana belajar anak. Di sini tadi Mbak Konita tadi menjelaskan kita harus menyesuaikan
suasana anak itu kayak gimana dalam belajar. Dia itu butuh situasi yang tenang atau butuh situasi kerja kelompok dalam belajarnya. Kemudian yang kedua adalah jadwal belajarnya. Kayak yang tadi dijelasin oleh Mas Diko dan Mbak Konita tentang jam belajar tiap anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa belajar di waktu subuh atau pagi hari, kemudian ada yang belajar di waktu pagi setelah jam 7 atau siang atau sore. Selanjutnya adalah mengenai tentang bimbingan orang tua dalam belajar. Selain sebagai pengawas anaknya, orang tua ini bisa membantu dalam mengajari pengetahuan materi yang anak masih belum tahu. Intinya kita sebagai orang tua pun juga dituntut agar paham tentang materi yang dipelajari anak, agar ketika anak nanti bertanya kepada kita pun bisa menjelaskannya ataupun membantu dia dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir tadi yang Mbak Konita jelaskan adalah tentang reward dan punishment dari hasil belajarnya, dimana apabila anak sudah menyelesaikan pekerjaan belajarnya, kita berhak ataupun bisa memberikan hadiah sebagai hasil usahanya tersebut, ataupun ketika dia mengalami kesulitan. Dalam hal ini saya lebih cocok ikut membantu daripada memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Kalau dari Mas Diko sendiri gimana? Oke. Jadi dari Mbak Konita, saya sependapat sama Mbak Konita. 4 topik yang disampaikan dari reward punishment, kemudian suasana belajar, jadwal belajar, sama bimbingan dari orang tua itu memang sangat penting di era pandemi ini. Mungkin dari punishment sama rewardnya itu benar-benar diperlukan banget ya untuk era pandemi saat ini. Mungkin Mbak Konita melihat dari sisi psikologinya, karena Mbak Konita ini dari jurusan psikologi ya. Karena dari reward sama punishment ini, kita bukan saja mengajari bagaimana si anak ini bisa menyelesaikan tugasnya, tapi kita juga secara tidak langsung juga mengajari bahwa si anak ini harus bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu. Mereka harus mengerjakan tugasnya dulu, selesaikan tugasnya dulu. Tugas selesai, mereka dapat reward nih, dapat hadiah. Tapi kan kalau anak-anak sendiri itu bukan sesuatu hadiah yang diberikan berupa fisik saja ya, kalau era sekarang. Mungkin era sekarang kan anak-anak mainnya gadget, habis paling waktu normal dari anak-anak itu sekarang banyak dipakai buat main game. Nah, itu bisa dijadikan opsi dari seorang ibu saat mendidik anaknya atau mendampingi anaknya belajar, itu menjadi motivasi buat anaknya sendiri. Misal ya kayak disampaikan Mbak Konita tadi, jadi tugas dari sekolah, tugas untuk belajar kepada sang anak harus tetap dijalankan dengan waktu yang sudah disediakan. Ketika anak sudah mulai mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, oke, reward bisa dikasih. Tidak perlu dengan bentuk fisik, misal diberikan mainan, diberikan makanan ini, atau diberikan es krim atau apalah gitu. Nah, itu bisa diberikan waktu luang untuk si anak ini buat bermain gamenya gitu. Nah, itu juga bagus sih sebenarnya di era pandemi ini. Jadi video ini, teman-teman buat yang menyaksikan video ini, khususnya video ini kan dibuat buat proker KKN kelompok kami dari Padepokan 143 untuk warga Bendo ada 3 Bukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Jakarta. Nah, mungkin dari luar itu teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa membantu kami buat memberikan tips atau edukasi kepada masyarakat yang sedang kami jadikan tempat untuk KKN, tentang bagaimana sih era pandemi ini bukan jadi keterbatasan buat anak-anak untuk belajar seperti itu. Itu dari sisi saya, itu dari pendapatan kami pribadi ya, bukan asal aja, tapi itu yang kami diskusikan di sini. Jadi 4 hal yang kami bicarakan di sini emang sudah kami diskusikan sebelum video ini dibuat, tapi kami sengaja
membuat video ini tujuannya untuk diskusi secara lebih baik lagi. Kita juga masih banyak kekurangan, jadi gitu. Untuk tadi yang baru saya jelaskan, baru ribet sama punishmentnya aja, kemudian bimbingan orang tua. Nah ini jadi hal yang penting banget orang tua, karena untuk anak-anak era sekarang, era pandemi ini kan jelas banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dirasakan anak-anak sekarang di era pandemi ini. Yang tadinya harus bangun pagi, mandi pagi, berangkat ke sekolah, ketemu dengan teman-temannya, bersosialisasi, berkomunikasi, melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan anak-anak untuk era yang sebelum pandemi, harus bermain dengan teman-temannya gitu. Itu kan sudah banyak sekali keterbatasan yang diterima oleh anak-anak. Jadi gitu. Jadi bimbingan orang tua di sini, oh ya saya maaf, ini juga saya menambahkan dari untuk memotivasi belajar si anak ini, orang tua juga harus menjaga kesehatan dari si anak sendiri, menjaga jam tidurnya, menjaga pola makannya. Itu penting banget, karena bagaimanapun juga itu mempengaruhi mood anak untuk belajar. Baik, jadi itu tadi 4 topik diskusi yang kita diskusikan hari ini, yaitu kesimpulannya adalah yang pertama adalah suasana belajarnya dulu. Kita harus membangun suasana belajar untuk anak-anak, kemudian kita tentukan jadwal belajarnya, waktu yang tepat, mood yang baik dari anak-anak untuk belajar. Kemudian bimbingan orang tua itu yang sangat penting juga untuk membantu anak-anak belajar lebih maksimal lagi. Yang keempat, reward and punishment-nya, tanggung jawab untuk anak-anaknya yang kita harus bimbing untuk belajar. Itu topik pembicaraan diskusi kita hari ini. Terus kemudian kita akan juga bagikan tips bagaimana sih anak-anak bisa belajar dengan maksimal dengan sistem daring online saat ini. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Konita. Yang pertama, Mbak Konita. Yang pertama adalah menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar, karena tempat yang nyaman itu sangat berpengaruh untuk konsentrasi anak tersebut. Oke, yang kedua, Mas Anggoro. Yang kedua adalah sediakan alat-alat yang cukup untuk belajar, seperti misalnya untuk mencatat, buku, pulpen. Dan apabila melakukan online, ingin mencatat dengan komputer, bisa menyediakan Microsoft Word ataupun Notepad ketika daring dimulai. Untuk yang ketiga itu pastikan kebutuhan belajar anak itu seperti koneksi internet ya, karena koneksi internet kan setiap daerah berbeda-beda. Jadi kalau si anak ini terlalu lama menunggu koneksi internetnya, itu juga bisa menghancurkan mood anak untuk belajar. Jadi pastikan tersedia koneksi internet yang baik di rumah untuk belajar. Kemudian yang keempat, Mbak Konita. Yang keempat itu adalah menyediakan cemilan, karena cemilan itu sangat penting. Misalkan nih ketika kita sudah bosan untuk mengerjakan tugas, apalagi misalkan anak kecil dia sudah bosan nih mengerjakan tugasnya, ya udah kita harus memberikan cemilan, karena cemilan itu bisa membangun mood anak tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Mas Anggoro. Jauhkan benda yang mengganggu bila diperlukan. Seperti misalnya saja ya, apabila handphone itu mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan daring, bisa kita singkirkan terlebih dahulu ataupun kita nonaktifkan agar kegiatan belajar kita menjadi fokus dan konsentrasi. Maksudnya dari Mas Anggoro itu adalah barang yang mengganggu si anak itu belajar. Biasanya kalau anak itu biasa bermain game dengan tabletnya gitu, nah tablet yang bisa dipakai buat main game itu harus disingkirkan dulu dari penglihatan si anak, agar si anak ini dapat fokus belajar. Seperti itu maksud dari Mas Anggoro. Kemudian yang terakhir itu pastikan ruangan nyaman seperti pencahayaan yang cukup. Ini memang bukan sesuatu yang banyak bahas atau mungkin diperhatikan oleh orang tua, tapi si anak ini akan lebih baik kalau diberikan pencahayaan yang cukup, agar saat belajar itu juga bisa maksimal seperti itu. Karena kan kita tidak tahu mood anak ini untuk belajar bagaimana, keterbatasan si anak ini untuk belajar gimana. Kalaupun hanya memang di pencahayaan yang kurang, itu kurang maksimal, kenapa tidak kalau kita bisa berikan pencahayaan yang baik untuk belajar si anak seperti itu. Nah, jadi itu adalah
6 topik yang bisa kita sampaikan, atau 6 tips yang kita sampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang menyaksikan video ini tentang bagaimana sih kita memotivasi anak untuk belajar di era pandemi ini. Yang pertama adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar, itu yang pertama. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Yang ketiga, pastikan kebutuhan belajar seperti koneksi internet tetap stabil. Yang keempat, sediakan cemilan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, jauhkan benda yang membuat anak kurang fokus. Kemudian yang ke-10, pastikan ruangan nyaman, tempat belajar nyaman, dan pencahayaan mendukung untuk belajar si anak. Nah, itu adalah 6 tips yang kita berikan buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari kami bertiga tentang meningkatkan motivasi belajar selama pandemi dan tips-tips belajar, bagaimana sih belajar menarik di masa pandemi seperti ini. Mungkin jika ada salah penyampaian kami dan mungkin teman-teman di rumah ada tips yang lebih bagus, bisa share ya di komentar. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam.